Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jul Hobi Channel. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang sapi yang terkena penyakit well atau masuk angin. Ini terkena penyakit well. Itu dari mulut mengeluarkan lendir atau liur. Ini udah tak mau makanin lagi. Udah itu napasnya bau, itu ciri-ciri sapi yang terkena penyakit well. Tidak mau makan, mengeluarkan lendir atau liur dari mulut. Udah itu perutnya besar. Itu ciri-ciri sapi yang terkena penyakit well. Biasa sapi terkena penyakit well ini pada saat perubahan cuaca. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi pada sapi jantan. Ada juga pada sapi betina, itu jarang. Ada tapi jarang. Buat sahabat hobi, tetap simak terus konten ini, jangan skip agar tidak gagal paham apa-apa saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk penyakit well pada sapi ini. Jadi biasa itu ada yang kaki pincang, dari mulut mengeluarkan liur atau lendir. Itu biasa sapi yang terkena penyakit well, kaki agak pincang. Dia mulut sakit nih, tidak bisa nganyam istilahnya. Sakit. Ini dia masih netek, cuman nggak bisa karena untuk menggerakkan mulutnya sakit. Itu biasa sapi yang terkena penyakit well itu banyak lalat, sapi cenderung membungkuk. Biasa sapi yang terkena well itu tidak mau beol, tidak mengeluarkan kotoran. Buat sahabat hobi, ini adalah sapi yang terkena penyakit well. Ini ciri-cirinya, kaki sudah mulai pincang. Ini baru 1 hari kaki udah pincang, udah tidak mau makan. Ini sapi yang terkena penyakit well. Buat sahabat hobi, jadi untuk penyakit well pada sapi, bahan-bahan yang disediakan ialah cabai rawit 1 on, 1 tungkul bawang putih, dan jahe. Ini nanti kita tumbuk jadi satu, kemudian nanti digosok ke seluruh bagian mulut sapi. Jadi inilah bahan-bahan untuk pengobatan sapi yang terkena penyakit well. 1 on cabai rawit, 1 tungkul bawang putih, dan jahe. Buat sahabat hobi, biasa setelah kita lakukan pengobatan atau menggosok ke seluruh bagian mulut sapi, biasa itu seluruh lendir yang ada di mulutnya keluar sehingga dia bisa nganyam kembali. Setelah itu dia bisa buang kotoran. Biasa setelah dia bisa buang kotoran itu tidak lama kemudian dia mulai mau makan. Setelah itu dia mau makan dan berangsur-angsur akan pulih, dan nafsu makannya akan kembali lagi. Setelah itu barulah boleh kita berikan air minum. Jadi sebelum dilakukan pengobatan jangan berikan minum karena akan membuat perutnya semakin besar, karena dia tidak bisa buang kotoran, jadi perutnya semakin membesar. Buat sahabat hobi, semua konten yang saya buat di Hobi Channel ini adalah real pengalaman pribadi. Ini sesuai pengalaman saya. Itu dari mulai awal sakit sampai pengobatan dan sampai sembuh. Itu saya upload di konten Hobi Channel ini.
Jadi ini sesuai pengalaman pribadi, tidak ada rekayasa dan tidak dibuat-buat. Jadi buat sahabat hobi jangan lupa like, share, komen, subscribe sebanyak-banyaknya karena gratis. Jadi buat sahabat hobi, untuk proses penumbukan ini tidak boleh terlalu halus, karena ini akan digosok ke bagian mulut dan lidah sapi. Usahakan jangan dibender, bagus ditumbuk, karena kalau dibender dia akan halus. Jadi cukup seperti ini untuk proses penumbukan. Nah, jangan terlalu halus. Jadi buat sahabat hobi tetap simak terus konten ini, jangan skip agar tidak gagal paham bagaimana cara penanganan dan untuk proses pengobatan pada sapi. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe sebanyak-banyaknya karena gratis. Jadi ini dia bahannya untuk kita gunakan pengobatan sapi yang terkena well. Ini bahan-bahannya ialah 1 on cabai rawit, 1 tungkul bawang putih dan jahe. Nah, itu ditumbuk jadi 1. Kemudian nanti kita gosokkan ke seluruh bagian mulut dan lidah sapi yang terkena penyakit well. Buat sahabat hobi, ini adalah proses pengobatan yang kita lakukan, menggosok ke seluruh bagian mulut sapi. Jadi bahan yang sudah kita siapkan tadi kita gosokkan ke seluruh bagian mulut sapi. Nah, itu kita gosokkan ke seluruh bagian mulut, lidah, serta seluruh bagian mulutnya lah kita gosokkan. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan, karena itu air liurnya sangat gatal. Gosok ke seluruh bagian mulut hingga rata. Nah, setelah ini biasanya sapi akan mengeluarkan lendir atau liur. Setelah itu dia bisa buang kotoran, dan selang beberapa saat kemudian dia baru mulai mau makan. Nah, jadi biasa sapi yang terkena well ini itu hidungnya kering, tidak basah. Setelah kita lakukan pengobatan nanti akan kelihatan mulai mau bergerak mulutnya dan mau makan. Bawahnya nggak ada.
Jadi biasa setelah digosok dengan cabai, bawang putih dan jahe, biasa mengeluarkan lendir liur. Biasa liurnya itu keluar semua. Nah, karena sapi yang terkena wel ini biasanya nggak mau ganyem dia, mengunyah karena rahangnya sakit. Jadi setelah digosok biasanya mengeluarkan lendir. Dan saat menggosok bagian mulutnya itu gunakan sarung tangan, kalau tidak itu gatal. Jadi untuk sapi yang terkena wel ini usahakan jangan diberikan minum dahulu sebelum dilakukan pengobatan. Jadi setelah kita berikan obat, dia langsung buang kotoran. Kotorannya keras sekali. Nah, itu yang menyebabkan perutnya itu gembung. Tuh, udah bisa keluar kotorannya. Biasa setelah bisa buang kotoran, setelah itu biasa udah mau makan. Karena mulutnya udah mulai mau ganyem. Nah, sekarang saya coba kasih rumput dan sudah mau makan. Usahakan rumput yang lunak dulu untuk pemberian pertama. Ini adalah hari kedua setelah kena penyakit wel. Semalam 1 hari tidak mau makan total. Jadi buat sahabat hobi, alhamdulillah sapi sudah mulai mau makan, sudah mulai mencoba. Tapi belum begitu lahap. Nah, ini udah mulai mau makan sahabat hobi. Jadi penyebab wel itu karena mungkin rahangnya sakit, sehingga dia tidak mau ganyem dan tidak makan. Ini biasa terjadi saat perubahan cuaca. Biasa terjadi saat perubahan cuaca pada sapi jantan.
Jadi buat sahabat hobi, usahakan rumput pada pemberian setelah pengobatan itu usahakan rumput yang lunak seperti rumput bayam-bayaman seperti ini. Ini lunak sehingga dia tidak susah untuk memakannya. Jadi kalau sapi sudah mulai ganyem, alhamdulillah biasanya sudah sembuh. Tapi kalau belum mau ganyem itu susah, tidak mau makan. Ini waktu dan tanggal waktu saya cat yang punya memberitahukan bahwa sapinya sedang sakit. Buat sahabat hobi, ini adalah hari yang ketiga sapi sudah dilepas. Alhamdulillah sudah baik. Makannya sudah lahap, sudah lincah. Ini dia yang kemarin tidak mau makan dan semalam diobati. Ini hari sudah sembuh total. Ini sapi yang terkena penyakit well. Buat sahabat hobi, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya, Jul Hobi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.